Ibu saudara-saudara jemaat, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16 dengan tema Anak Allah sebagai Imam Besar. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang hendak kami baca dan dengarkan saat ini boleh kami pahami dan dimampukan untuk melakukannya dalam hidup beriman kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 berkata, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia bukan saja kita yang membaca dan mendengarkan, tetapi kita yang mau melakukannya di dalam hidup beriman kita setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan, tidak satu bagian pun dari hidup kita yang lepas dari pengamatan Tuhan. Ya, saya ulangi lagi bahwa tidak ada satu bagian pun dari hidup kita yang lepas dari pengamatan Tuhan. Bahkan di alam pikir kita pun Allah mampu memahami baik ataupun jahat. Ini adalah gambaran bagaimana manusia yang adalah makhluk ciptaan dan tidak lebih dari Sang Pencipta itu sendiri. Karenanya, siapakah manusia? Siapakah kita yang dapat melepaskan diri dari pengamatan Allah? Setiap hal terbuka baginya, baik saat kita dekat dengannya, bahkan saat kita jauh, saat kita benar-benar berpaut erat kepadanya, atau kita hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita. Saat kita memegang teguh pengakuan iman kita, atau kita melupakan bahkan mengingkari janji setianya. Saat ini kita belajar bagaimana penulis kitab Ibrani yang memberikan kekuatan iman bagi kita tentang siapa itu imam besar. Bahkan di pasalnya yang kedua ayat 17, Yesus disebut sebagai imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia. Dan di dalam bacaan kita saat ini berbicara tentang imam besar yang dikenal sebagai imam besar yang transenden. Bisa kita baca pada ayatnya yang ke-14a dan imam besar yang imanen ayatnya yang ke-15. Apa yang dimaksud sebagai imam besar yang transenden? Istilah transenden dalam teologi merujuk pada sesuatu yang mulia, tinggi, atau jauh melampaui manusia. Allah bersifat transenden, artinya Allah yang mengatasi segala yang ada.
Allah berada di tempat yang tinggi, kudus dan mulia. Dan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Allah adalah pribadi yang ada dan hadir sebelum segala sesuatu diciptakan. Eksistensi Allah dalam pribadi yang ada dan hadir membuat Allah sebagai pangkal, penggerak, penata, dan pencipta segala yang ada. Sebagai pencipta yang maha kuasa, Allah berada di atas segala yang diciptakannya. Saudara-saudaraku, ada 3 cara yang dipakai penulis kitab Ibrani untuk menjelaskan Yesus sebagai imam besar. Pertama, Yesus adalah imam besar agung. Mengapa disebut demikian? Karena Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Berdasarkan hal ini, Yesus bukan hanya seorang imam, tetapi dia juga adalah seorang raja, sama seperti Melkisedek. Bisa kita baca dalam Kejadian 14 ayat 18. Jabatan rangkap ini jelas unik karena dalam Perjanjian Lama, seorang imam besar tidak menjabat sebagai raja, begitu juga sebaliknya. Dan yang kedua adalah Yesus melintasi semua langit. Ketika dikatakan bahwa Yesus telah melintasi semua langit, maka makna yang tersirat di balik kata ini adalah kekuasaan yang mutlak. Misalnya, dalam Efesus pasal 4 ayat 4 dikatakan bahwa kita telah dipanggil dalam satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Semuanya ini, saudaraku, menggambarkan Yesus sebagai imam besar yang imanen. Ia tidak jauh, tetapi ia bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga adalah Yesus adalah anak Allah. Sebutan anak Allah di sini berbeda dengan status orang percaya sebagai anak Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12-13 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dan dalam Galatia pasal 4 ayat 6 dikatakan, Yesus adalah anak Allah secara hakikat. Ia memiliki hakikat keilahian sama seperti Bapa. Jemaat Tuhan, transendensi Yesus sebagai imam besar bukanlah sekedar konsep teoretik yang abstrak. Konsep ini memiliki kaitan erat dengan kerohanian kita. Karena imam besar adalah agung, memiliki otoritas atas segala sesuatu, maka ia sanggup memberi kekuatan untuk bertahan dalam segala situasi hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah berpegang teguh pada iman kita, berpegang teguh pada pengakuan iman percaya kita. Janganlah kita bimbang, janganlah kita sama seperti orang yang mudah diombang-ambingkan. Walaupun situasi hidup kita saat ini tidak menentu, tetapi yang mau dikatakan dalam bacaan kita saat ini adalah kita harus tetap berpegang teguh pada iman percaya kita, bahwa imam besar yang sudah datang dalam hidup kita, yang kita percayai itu adalah imam yang turut merasakan apa yang kita rasakan.
Saudaraku, imanensi Yesus dinyatakan secara jelas melalui banyak cara, seperti yang digambarkan dalam ayat 15. Ia dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia peduli dan sanggup memberi yang terbaik, dan sebaliknya sama dengan kita. Ia pun dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Jadi di sini mau dikatakan bahwa Allah mengetahui apa yang kita alami. Ya. Allah memahami apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Bahkan dikatakan bahwa ia merasakan kelemahan kita. Ia pun dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Ini adalah teladan iman yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ketika kita mau berpegang teguh kepada Tuhan, seberapa besar persoalan hidup kita, dikatakan kita tidak sampai untuk berbuat dosa. Inilah saudaraku yang disebut Tuhan yang imanen. Berarti Tuhan berada di dalam struktur alam semesta, serta turut mengambil bagian dalam proses kehidupan manusia. Jemaat Tuhan, dengan demikian, apakah yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan? Tidak ada. Apakah persoalan, pergumulan hidup kita dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan? Tidak. Ia ada dalam seluruh aspek hidup kita. Ia maha mengetahui apapun. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus sebagai imam besar telah menyerahkan dirinya sendiri sebagai kurban penembus dosa kita. Seperti yang dikatakan dalam kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hanya Yesuslah yang sanggup menolong dan menghapus dosa kita, sebab ia adalah jalan keselamatan dan hidup. Sebab itu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan, janganlah jauh dari kasih Tuhan. Janganlah jauh dari takhta kasih karunia-Nya. Ia yang telah menebus kita. Ia yang telah datang menjumpai kita, memberikan jaminan yang sungguh untuk kita bisa menjumpainya, menghampiri takhta kasih karunia-Nya, menerima rahmat dan selalu mendapat pertolongan-Nya. Yesus selalu menunggu kita untuk datang kepadanya. Ia tidak jauh. Ia hanya sejauh doa, seperti syair lagu, Yesus hanya sejauh doa. Ya, carilah Tuhan dan kebenarannya, maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka jalan akan terbuka bagimu. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap ingat saudaraku, bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita dan Dia menjadi Imam Agung bagi kita. Marilah kita berdoa. Allah yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah kami selalu dikuatkan dan dimampukan untuk melakukannya.
Satu hati kami saat ini mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin bangsa kami, presiden dan seluruh pemimpin-pemimpin negara kami, baik yang di pusat maupun yang di daerah-daerah. Tuhan, beri hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan, beri kemampuan dan Roh Kudus-Mu kepada mereka, supaya dengan hikmat yang berasal dari-Mu, mereka dimampukan membawa kami, warga bangsa dan negara ini, kepada kehidupan yang sejahtera, amin, aman, harmonis, dan berkeadilan. Kami juga mau berdoa khususnya bagi pemerintah yang berada di Pulau Bali ini. Tuhan, berkati mereka, berkati Pulau Bali ini, supaya kami tetap merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi gereja-Mu di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, dan lebih khusus lagi GPIB, Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dengan segenap pelayan-Mu, pendeta, diaken, penatua, pengurus-pengurus pelkat, dan pelayan-pelayan pelkat, komisi-komisi, BPPJ. Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu bagi kami. Pulihkanlah negara kami, pulihkanlah pulau kami. Berkatilah umat-Mu yang sementara ini berdoa. Jawablah seturut kasih dan kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa bagi kami semua. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami. Kami berdoa bagi suami, istri, anak-anak kami. Tuhan berkati. Biarlah kami selalu merasakan sukacita, pertolongan, dan jamahan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.